Selamat hari Minggu untuk anak-anak Sekolah Minggu GKPS Maranatha dan Pos PI Lau Bekri. Salam sukacita buat anak-anak semuanya. Anak-anak indah semuanya, kita akan memulai ibadah Sekolah Minggu pada hari ini 30 Mei 2021. Nah, pertama, anak-anak indah semua harus mempersiapkan Alkitabnya. Yang kedua, mempersiapkan toletenya. Dan yang ketiga, duduk yang manis. Tidak jalan-jalan dan tidak makan-makan. Nah, anak-anak Inang semua, Inang juga mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada semua anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun dalam minggu ini. Panjang umur, sehat selalu, sukacita dan tambah semangat dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Baiklah anak-anak semua, kita mau memulai ibadah kita. Inang mengundang semua untuk berdiam, mengambil sikap untuk berdoa. Oh iya, tema kita pada minggu ini adalah berharga di mata Tuhan. Berharga di mata Tuhan. Baiklah, kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Besar, dan Bapa yang Maha Baik. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu yang memberikan kepada kami kesehatan hingga pada hari ini. Kami bersyukur dalam satu minggu ini kami boleh melaluinya dengan penuh sukacita ya Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Roh Kudus Tuhan membimbing dan mengajarin kami untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami juga mau menyerahkan anak-anak kami yang saat ini mungkin ada yang sedang berbadan sakit ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi penyembuh bagi anak-anak sekolah minggu kami. Jikalau mereka juga dalam keadaan malas, biarlah Tuhan juga yang menggerakkan anak-anak sekolah minggu kami ini melalui perantara orang tua mereka supaya memicu anak-anak kami ini, supaya menambahkan semangat anak-anak kami ini mengikuti ibadah pada hari Minggu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ini mulai awal, pertengahan hingga akhirnya. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke, kita ketemu kembali pada hari ini. Sadarion, hari ini Tuhan. Itu kita Tuhan tak dengan lagu Sadarion, hari ini Tuhan. Riapma hita jongjong, ibagas gorani na ibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tonduin na pasing, sito palangit pakon tanoon. Amen. Doma ondos baku segala kuasa na inaguri atas,
apa na itanoon. Lahu mahanima, podahi hanima ma sagala bangsa, asiga besusian kusidia, anjahadi di hanima ma sediai, hubagas goron ini Bapa, Anak, apa tonduin napasing, haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan nebata si tolu sada, doma ondos bamu segala kuasa na inaguri atas pakun na itanohon, halin naduk monang Tuhan Yesus Kristus, mataluhon duniaon, pinuji maguranmu napasingin, pasaurhon hamma hadirionmu huban nami, ase ulang mabiar hanami bado pakon ari-ari niguluh nami, dihud doha nami idulo ham, janah boi hanami marhasa daun pakon ham, ay domma tardidi hanami hubagas goranmu si tulus adain, Bapa, Anak, pakon tunduin napasing. Terima kasih mabamu ham Tuhan naibata, si topa hanami, pakon ham Tuhan Yesus Kristus palua hanami, apa ham tunduin napasing, namandilo hanami. Amin. Megah-megah HP langit, apa bunga-bunga be? Paima itangar hita ambilanta, mandoding hita megah-megah HP langit. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk berkat-Mu ya Bapa di pagi hari ini Tuhan. Ya Tuhan, di sini kami berkumpul ya Bapa untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati kami ya Bapa, agar kami bisa tenang mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh guru sekolah minggu kami. Ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati juga kesehatan untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, adik-adik kelas kecil, kelas besar, kelas remaja. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Salam sehat untuk kita semuanya. Nah adik-adik, hari ini kakak senang sekali. Kenapa ya?
Karena adik-adik tetap semangat untuk beribadah di rumahnya masing-masing walaupun kita masih keadaan online. Kiranya Tuhan Yesus tetap memberkati kita semuanya. Nah, adik-adik, nats firman Tuhan hari ini diambil dari Markus 10 ayat 13 sampai 16 yang dibawakan oleh teman kita kelas kecil, yaitu Medisi Saragi. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia jamah mereka, akan tetapi murid-muridnya yang marahin orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan halangin mereka, sebab orang-orangnya seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya berkata kepadamu, sesungguhnya siapa tidak membawa kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tepatnya atas mereka, ia berkati mereka. Salam Inang. Bye. Oke, terima kasih
kasih buat adik kami Medisi Saragi yang sudah membacakan nats firman Tuhan kita hari ini. Nah, adik-adik, siapa di sini yang senang disayang mama papanya? Ayo tunjuk tangan. Iya, pasti semuanya sangat senang sekali disayang sama mama papanya kan? Iya. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, ada nggak orang tua yang nggak sayang sama kita? Nggak ada ya, pastinya nggak ada. Orang tua kita itu sangat-sangat menyayangi kita. Iya, sangat menyayangi kita, sama seperti Tuhan Yesus yang sangat-sangat menyayangi kita. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, di rumah kalian pasti punya mainan kan? Mobil-mobilan, boneka, dan segala macam, banyak mainannya kan? Nah, kakak mau tanya, pasti mainan adik-adik semua pasti bakalan dirawat, disayang. Kalau dia kotor seperti boneka, dicuci kan gitu. Jadi kalau misalnya mainan adik-adik semua itu rusak, kotor, nggak bisa dipakai lagi sama sekali, adik-adik itu tetap memakainya ataukah membuangnya? Iya, pasti kalau udah nggak bisa lagi dipakai kak, pasti bakalan dibuang kan? Nggak mungkin terus dimainin karena udah rusak. Nah, kakak juga punya contoh nih. Kakak punya uang dan kakak remes-remes, kakak kucek-kucek, terus kakak lipat-lipat, kakak lipat nih seperti ini. Kemudian kakak masukkan ke dalam air. Nah, kemudian kakak ambil lagi. Setelah itu kakak buang. Nah, kakak mau tanya sama adik-adik semuanya, kalau uang itu udah dibuang, apakah adik-adik semua masih mau mengambilnya dan menyimpannya? Masih dong kak. Kenapa diambil? Karena itu masih berharga. Nah, adik-adik sekolah minggu, begitu juga dengan Tuhan. Tuhan Yesus sangat-sangat menyayangi dan menghargai kita. Kita semua itu berharga di hadapan Tuhan. Walaupun kita nggak bisa seperti orang lain. Contohnya, Kak Kristi kecil, kurus. Kakak bandingin sama Kak Mary. Kak Mary badannya bagus, cantik. Tapi nggak kayak gitu adik-adik. Kata Tuhan, Tuhan itu sangat sayang sama anak-anaknya. Jadi mau Kak Kristi kecil, Kak Mary besar, atau Kak Kristi jelek, Kak Mary cantik, kita semua sama-sama disayang sama Tuhan. Kita semua sama-sama berharga di mata Tuhan. Apa buktinya kak? Nah, buktinya di nats khotbah kita tadi. Waktu itu Tuhan Yesus sedang mengajar banyak orang. Kemudian apa yang terjadi kak? Datanglah mama-mamanya membawa anak-anak itu. Anak-anak kecil. Untuk apa mama-mamanya membawa anak-anak kecil itu kak? Untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Loh, untuk apa anak-anak kecil itu bertemu dengan Tuhan Yesus kak? Karena mama-mamanya mau Tuhan Yesus menjamah anak-anak mereka. Nah, apa itu ya menjamah? Apa sih kak itu menjamah? Dijamah itu artinya disentuh sama Tuhan, diberkati sama Tuhan. Makanya mama-mamanya mau membawa anak-anaknya kepada Tuhan Yesus supaya anak-anaknya dijamah sama Tuhan Yesus, diberkati sama Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, setelah mereka sampai di depan, murid-murid Tuhan Yesus menghalangi mereka. Kenapa dihalangi kak? Kan biar aja anak-anak kecil itu bertemu sama Tuhan Yesus, kan gak apa-apa. Nah mereka, murid-murid Tuhan Yesus itu gak mau
kalau Tuhan Yesus diganggu sama anak-anak kecil itu pada saat mengajar. Dan murid-murid Tuhan Yesus juga gak mau kalau baju Tuhan Yesus kotor karena anak-anak kecil itu. Kenapa gitu ya? Nah, setelah itu Tuhan Yesus mendengar kejadian itu, melihat kejadian itu. Kenapa ya? Gitu kata Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus mengatakan, kenapa kalian menghalangi anak-anak itu? Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Dimarahilah murid-murid Tuhan Yesus itu. Setelah itu, Tuhan Yesus menyuruh anak-anak itu datang kepada Tuhan Yesus. Nah, setelah anak-anak kecil itu datang sama Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus biarkan orang itu duduk aja gitu? Enggak ya. Tuhan Yesus bahkan merangkul mereka, memeluk mereka, dan memberkati mereka. Sama kayak orang tua kita. Kalau orang tua kita memeluk kita, mama papa kita memeluk kita, rasanya tenang, rasanya nyaman, senang. Kak Kristi kalau dipeluk sama mama Kak Kristi senang kali rasanya loh. Tenang Kak Kristi. Sama adik-adik juga pasti seperti itu. Kenapa orang tua kita itu memeluk kita? Karena mama papa kita itu sangat sayang kali sama kita. Kita itu berharga di mata mama papa kita. Sama dengan Tuhan Yesus. Kita semua sama-sama berharga di mata Tuhan Yesus. Seperti tema kita hari ini, semua berharga di mata Tuhan. Nah, adik-adik, begitu juga adik-adik sekolah minggu. Kita itu harus saling menyayangi dan saling menghargai. Sayang sama kawan-kawan, sayang sama orang tua, menghargai teman-temannya. Gak boleh bikin kelompok-kelompok kecil di sekolah, gak boleh berantem, gak boleh ngomongin yang lain-lain. Kalau sama orang tua Kak, bantu orang tua, bantu beresi rumah, bantu membereskan kamar kita, mencuci piring, nyapu rumah, bahkan mengepel. Nah itu adik-adik, Tuhan Yesus senang anak-anaknya seperti itu. Tuhan Yesus mau kita semua sama seperti Tuhan Yesus, saling mengasihi dan saling menghargai. Sama seperti lagu ini. Untuk menutup khotbah kita hari ini, kakak mau nyanyikan satu lagu, Yesus sayang padaku. Sama-sama kita nyanyikan ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, meski ku kecil lemah, hati ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berharap ya Tuhan, kiranya adik-adik sekolah minggu kami dapat serupa dengan-Mu ya Bapa. Sama seperti-Mu ya Bapa, saling menghargai dan saling menyayangi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, setelah ini kami Tuhan akan pulang, akan selesai melaksanakan ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami ya Bapa. Kiranya damai sejahtera menyertai kita semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita tadi sudah dengarkan firman Tuhan. Dengar ya Nang ya? Iya dong Nang. Tadi firman Tuhan bilang bahwa kita berharga di mata Tuhan. Oke, karena itu Yesus cinta semua anak. Iya, kita bernyanyi Yesus cinta semua anak.
putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia, Yesus cinta semua bangsa. Yesus cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Adik-adik sekolah minggu, sonari dasmahita humbani ayat hafalanta. Bani adik-adik sekolah minggu kelas kecil, ayat hafalanta ibuat humbani temata bani minggu on. Aima, marharga dohita ilobeni Tuhan. Sahalinari, marharga dohita ilobeni Tuhan. Bani adik-adik sekolah minggu kelas besar papan kelas remaja, ayat hafalanta ibuat humbani Markus 10 ayat 14b. Markus 10 ayat 14b. Paturut hani mama dak danak in rohubaku. Ulang pandang hani masidea. Aibani halak sisonindo harajaoni naibata. Ulang lupa hita mengirim hon ayat hafalanta i grup WhatsApp orang tua. Terima kasih. Salam teman-teman dan guru sekolah minggu kami. Ayat hafalan kita hari ini adalah berdoa bersama. Terima kasih. Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Amin. Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Amin. Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika ada dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, maka permintaan itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Amin. Oke, Pak Ima, tonggo sapaat, kita puji Tuhan lewat lagu 5 Jari. Satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat kamera cetek. Empat jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi 8, ku buat kelinci lompat. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Teman-teman, ayo kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih karena sudah membiarkan kami bisa sekolah, bisa beribadah, dan semua yang Tuhan berikan kepada kami. Dan juga dari orang mama, tolonglah berikan kepada orang mama ya Taletus, dan juga yang teman-teman kami yang sakit, kasihkan kesehatan kepada dia ya Taletus. Dan juga walaupun kami nggak sakit, anak baik-baik saja, berilah kami kesehatan tetap ya terus supaya bisa mengalahkan corona ini. Amin. Dadah.
Aima ipatupu hita galangata, tangar hita malobe hata ni naibata, nagabi onjolan bata lahu manggalang, aima na tersurat bani, Psalmen 50 ayat 14. Galangkon ma bagal ni uhur bani naibata, anjaha galari ma bagah-bagahmu bani si timbulanin. Sonari patupuh kita ma galangata. Sambil patupuh hita galanganta, mendoding hita, aku bawa dan berikan persembahanku. Lanjut di sini aku bawa Tuhan. Aku bawa dan ku berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah kiranya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang Tuhan limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Riap ma hita jongjong, martonggo ma hita mangondoskon galangata hubani naibata. Ham Tuhan naibata, Bapa nami pardiar layak janah na unjah huben nami. Terima kasih ma hatahonon nami hubamu, hal ni tong-tong do ipasu-pasu ham guluh nami. Domma ihasomani ham hanami, janah ipasu-pasu ham horjanami das subani sadarion. Sonari ibagas malas ni uhur, roh dohanami mangondoskon buah ni horja, na dop pinasuma-sumuin gabe galangan hatare makasihon, pakon puji-pujian nami hubamu. On pe say jalo ham magalangan nami on, bahina sangapon nigoranmu pakon pabulak kon harajaonmu i dunia on. Ibagas goran ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami, jalo hamma tonggo namion. Amen. Rap mahita martonggo marhite tonggo na iniajarhon ni Tuhan Yesus hubata. Ham Bapa nami na inogori atas, say napapasing magoranmu, say roh maharajaonmu, say saud maharosu ni urmu inaguri tungahon, songon na inogori atas, bere hamma ban nami sadarihon haguluhan ari-ari. Sasap hamma dosa nami, songon panasap nami, bani dosa niya soman namar dosa dopak hanami. Ulang hanami bubay hamhu parrajuan, palwa hamma hanami humbani pangago, ay hamdo si mada harajaon, pakon hagugohon, apa sangapon sa dukah ni dukah ni. Amen. Jalo hita mapasu-pasu humbani Tuhan na ibatata. Ipasu-pasu anjaha ipararot Tuhan na ibata mahita, isondang kon Tuhan na ibata mabuhuni hubata, janah maidum mauhur ni mangidah hita. Idupak kon Tuhan na ibata mabuhuni hubata, janah ipasorop mademeni bani tondui tabe. Amen. 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 Salam sekolah minggu kami semuanya. Iya, ibadah kita telah selesai untuk minggu ini. Kami ucapkan terima kasih untuk sekolah minggu kami semua dan juga kepada orang tua kami semuanya. Iya, sekolah minggu kami sampai bertemu kita kembali di ibadah online minggu depan. Ya, jangan lupa ya, sekolah minggu kami tetap jaga kesehatan dan jangan lupa mengirim ayat hafalannya di grup orang tua. Nah, setelah ini mari kita dengarkan pembacaan tutur Simalungun yang dibawakan oleh Inang Situa Marni Sipayung. Salam. Patunggung Simalungun, Habonarondo Bona. Adik-adik sekolah minggu, saatnya kita mau mendengar tutur atau sapaan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Biasanya kita pasti bingung ya mau menyapa apa ya sama dia. Pasti nanya sama orang tuanya. Nah, Inang akan memberikan beberapa, walaupun banyak ya, Inang gak bisa ceritain semuanya. Yang pertama, Sanina.
Sanina itu adalah saudara laki-laki yang semarga dengan kita. Ada juga Saninahon, itu saudara kandung. Kalau tadi satu marga. Boto adalah saudara perempuan semarga dengan kita. Ada lagi Boto Banua. Boto Banua itu anak perempuan dari Namboru kita. Anggi, biasanya ini disebut adik laki-laki, memanggilnya Anggi. Inang itu sebutan buat ibu. Amboru itu saudara perempuan ayah kita. Biasa di beberapa daerah mereka panggil Polu juga. Jadi enggak bisa sama ya adik-adik, bisa Amboru, bisa Polu. Makela ini biasanya kita panggil, dia itu adalah suami dari Namboru kita. Tulang, pasti ada juga yang disuruh ajari sama orang tuanya ya, panggil tulang nakku gitu ya. Tulang itu berarti saudara laki-laki dari ibu kita. Aturang berarti istri dari tulang kita. Nah ini agak jauh ya, tapi harus tahu Parumain itu menantu perempuan. Hela menantu laki-laki. Nah kalau ini pasti sering dibilang itu laemu gitu ya. Nah ada panggil lae, ada panggil lawe. Nah itu siapa ya? Kenapa dipanggil lawe ya? Dia adalah suami Boto dan anak laki-laki Namboru kita. Walaupun kita belum menikah, kalau dia adalah suami atau anak laki-laki dari Namboru kita, kita panggil dia lawe. Dari kecil boleh panggil lawe? Boleh, tidak masalah. Memang itu tuturnya. Nah, gawe atau eda ini bisa saling memanggil jika sesama perempuan yang beripar. Dia akan panggil eda, lawe, gawe gitu ya. Bukan lawe untuk laki-laki ya. Nah ini juga banyak yang berbeda di daerahnya. Ada bapak godang, ada bapak tua, itu sama. Siapakah dia? Dia adalah saudara ayah laki-laki kita yang tertua. Siapa tahu ayahnya bukan anak nomor 1 dari opungnya ya. Manggilnya berarti bapak godang atau bapak tua. Lanjut, bapak tongah. Mungkin ada juga yang panggil bapak tongah. Siapa dia bapak tongah itu? Dia adalah saudara ayah laki-laki yang di tengah. Bapak anggi atau ada daerah lain kian. Nah ini siapa ya disebut dipanggil kian itu siapa ya? Dia adalah saudara laki-laki paling bungsu ayah kita. Kebalikannya juga begitu, inang tua atau inang godang. Berarti dia adalah saudara perempuan tertua dari ibu kita. Atau inang tongah, atau inang anggi, atau kian, berarti dia adalah adik perempuan dari mama kita. Masih banyak ya adik-adik sekolah minggu tutur yang sering harus kita juga tahu kalau kita bersosial dengan keluarga kita di Simalungun. Tapi itulah yang sering ketemu. Maka Inang bagikan yang sering ketemu aja, masih banyak yang lain. Terima kasih. Ya Tuhan memberkati kita semua.